Assalamualaikum, saya Dr. Lula Kamal. Hari ini saya di rumah aja. Di rumah aja bukan berarti mati gaya, dan di rumah aja bukan berarti nggak produktif. Cuman memang susahnya beda ya. Kucing bisa lewat begini kalau di rumah, padahal sambil kerja. Yang pasti sudah hampir semua kegiatan ditunda. Jadi semua syuting, walaupun syutingnya juga terbatas tanpa penonton, saya juga tunda karena pada dasarnya mau konsisten di rumah aja. Ada beberapa kegiatan yang harus kita hindari, ada yang harus hati-hati, ada yang boleh dilakukan dalam rangka bicara mengenai jaga jarak aman atau social distancing. Apa sih yang boleh? Yang boleh adalah lari pagi, berjemur, main sama anak-anak di rumah semua ya. Ada di pekarangan rumah juga barangkali boleh-boleh aja. Yang harus hati-hati adalah waktu kita harus keluar, misalkan kita harus beli makanan, kita harus ke minimarket, kita harus beli obat. Nah, jaga-jaga nih kalau sampai ngantri, jaga jarak aman nih, supaya ada jarak dimana kalau orang depan kita batuk ataupun bersin, gak kena dropletnya ke kita. Dan masuk ke rumah lagi mesti bersih-bersih dulu ya. Nah, yang terakhir yang tidak boleh dilakukan adalah satu kumpul-kumpul. Apa aja sih kumpul-kumpulnya? Dari mulai seminar, pengajian, bagi ilmu apapun, yuk lewat WA aja kali ya, lewat email aja, bisa video call juga, apapun bisa dikerjakan dari rumah aja. Terus kemudian apalagi, nonton bioskop, no, jangan dulu ya, atau barangkali ke mall, nggak perlu juga. Jadi intinya sekarang, yuk kita kerjakan semua dari rumah. Kita coba 14 hari ini untuk memutus rantai penularan COVID-19. Diingat lagi ya, COVID-19 ini bisa hidup di permukaan sampai 9 hari. Jadi hati-hati, yuk di rumah aja. Kali ini saya mau mengingatkan kepada semuanya, ini sehubungan dengan bagaimana mencegah ya, supaya tetap sehat dan tidak tertular dari COVID-19. Pertama kali adalah cuci tangan. Mungkin semua sudah hafal 7 langkah cuci tangan dan sudah mengerti sekali apa yang harus dikerjakan. Ingat ya, jangan cepat-cepat. Cuci tangannya itu paling sedikit ya 20 detik, karena memang pada dasarnya sabun itu bisa mematikan si kuman, tapi dia butuh waktu untuk mematikan kuman tersebut. Kemudian yang kedua, yang kadang-kadang kita lupakan adalah waktu kita buka keran. Oh, tangan kita ini kotor, kita nggak tahu pegang apa, kita buka keran. Sementara keran itu tidak kita pegang lagi sampai setelah selesai cuci tangan, baru kita matikan kerannya. Artinya tangan kita yang sudah bersih ini, kita matikan keran, dan keran itu adalah kerannya kotor yang sudah kita pegang waktu tangan kita masih kotor. Jadi langkahnya sebaiknya bagaimana? Waktu kita menggunakan sabun tadi kan 7 langkah tadi, jangan lupa kerannya juga diberi sabun. Jadi kita sabuni juga nih kerannya. Jadi waktu nanti kita matikan kerannya, keran ini sudah bersih juga. Itu yang pertama. Cuci tangan ya. Oke, yang kedua adalah berhubungan dengan masker. Saya mau kasih lihat beberapa masker. Ini masker medis ya. Yang ini gitu ya, dan yang ini. Dua-duanya bukan buat kita, karena dua-duanya ini sebetulnya untuk tenaga kesehatan. Jadi kita singkirkan, gak usah kita pegang-pegang. Terus apa yang akan kita pakai? Yang kita akan pakai adalah masker kain. Masker kain itu sebetulnya memang dikatakan lubangnya itu besar-besar, sementara si virus itu kecil sekali. Dia akan bisa melewati lubang tersebut, benar. Tapi virus ini nggak sendirian. Dia nggak bisa sendiri langsung lompat begitu saja. Dia akan terikat dengan droplet. Jadi ada cairan yang bentuknya droplet yang akan keluar menyembur waktu kita nih bicara, waktu kita batuk, atau waktu kita bersin. Sehingga si masker kain itu akan membantu banyak sekali, karena sebagian besar droplet kita akan tertahan dengan masker yang kita pegang, yang kita pakaikan ini ya. Jadi kemudian si masker kain ini sangat berguna untuk kita kalau kita sakit ataupun kita tidak sakit. Baik. Kemudian yang kedua, masker kain ini kita gunakan kalau kita beraktivitas kemana saja.
apapun profesi kita, apapun aktivitasnya, keluar rumah artinya masker kain sudah terpasang. Pasangnya juga yang bener ya, karena kiri kanan jangan sampai kemudian ada celahnya. Betul-betul hidung, mulut ya, kalau bisa tambah kacamata supaya tidak ada kemana-mana. Oke, diteruskan lagi. Masker kain ini siapa yang menggunakan? Semua. Kenapa semua? Kalau saya merasa sehat, saya nggak punya gejala, buat apa saya pakai masker? Buang-buang masker aja. Ini ceritanya. Karena ternyata banyak kasus yang kita temui orang dengan positif COVID-19 ini bisa tanpa gejala. Jadi orang-orang yang daya tahan tubuhnya bagus ini, dia nggak punya gejala, tapi dia tanpa gejala, tapi dia menularkan. Yang lebih hebat lagi, kadang-kadang orang ini juga tidak tahu dia sudah positif COVID-19. Terus jadi bagaimana? Karena itu, untuk memutus penularan COVID-19 ini, semua harus menggunakan minimal masker kain. Kita semua harus menggunakan masker kain. Masker kain ini mahal nggak sih? Tidak mahal kok, tenang aja. Karena kita bisa juga nih jadi orang yang OTG, orang tanpa gejala. Sudah positif, bisa menularkan, tapi nggak punya gejala sama sekali. Oke, berarti kita semua, beraktivitas apapun, kita akan pakai masker kain. Masker kain yang seperti apa? Yang seperti apa saja boleh. Yang penting ada 2 lapis di sana. Kalau punya kerudung, kerudungnya katun nggak terpakai, boleh juga dilipat jadi 2, dipakai juga. Intinya pakai masker itu tidak harus mengeluarkan uang kok. Kalau memang tidak ada dananya, yuk kita buat sendiri. Yang penting kita keluar rumah ini kita sudah terlindungi. Pertama, kita melindungi orang lain kalau kita yang ternyata sudah positif, atau kita terlindungi dari orang lain yang ternyata sudah positif. Jelas kan? Jelas. Jadinya masker kain ini untuk kita, ya, untuk saya, untuk kamu, untuk kita, untuk Indonesia, untuk semua. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita bicara mengenai bagaimana ya kalau supaya jaga daya tahan tubuh. Kalau memang ada dananya, kalau ada uangnya silakan tambah vitamin C, tambah vitamin D, kemudian tambah vitamin E, atau barangkali juga mau tambah apa lagi? Jamu-jamuan silahkan. Kalau yang mau habatus sauda boleh, silahkan, semua boleh ya. Terus kemudian kalau nggak ada dananya, makan yang cukup, sayur, buah gitu ya. Kemudian vitamin D, jangan lupa berjemur ya. Berjemur kita bahas lagi nanti, karena berjemur ini juga agak repot karena sekarang banyak yang punya cerita yang berbeda-beda. Jam berapa? Ambil jam yang aman saja, jam 8 sampai 8.30 pasti aman, gak usah lama-lama kok, dan cuma 2-3 kali 1 minggu harusnya itu waktunya. Sudah ada 3, kita berusaha untuk sehat. Nanti cerita lebih jauh adalah kalau ternyata di lingkungan ada yang positif, kita harus bantu. Bagaimana caranya? Dia harus mengisolasi dirinya sendiri dan dia tidak keluar-keluar supaya tidak menularkan orang lain. Doa diperlukan, doa sangat diperlukan. Doa itu adalah pegangan kita. Tapi kalau Anda sama-sama orang Muslim, yang paling sering diajarkan adalah ikhtiar, kemudian kita tawakal. Kalau kita tidak ikhtiar, kita serahkan begitu saja, itu namanya sama sekali bukan orang Muslim yang baik. Karena kita diajarkan ikhtiar terlebih dahulu. Kita harus usaha untuk sehat, usaha untuk tidak tertular. Ingat ya, dimana-mana ikhtiar itu penting. Setelah ikhtiar, semaksimal mungkin kita serahkan kepada Allah. Tawakal kita. Apapun yang terjadi itu adalah atas izin Allah, tapi sudah ikhtiar. Jadi jelas ya teman-teman sekalian, seluruh masyarakat Indonesia, mudah-mudahan sedikit video saya ini bisa kemudian memberi peringatan, mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus waspada di tengah COVID ini. Jangan lupa masker kainnya. Kembali kita akan bicara mengenai masalah masker. Kalau kemarin kita bicara mengenai bagaimana masker kain bisa membantu memutus penyebaran corona atau COVID-19. Kali ini kita akan bicara bagaimana menggunakan masker kain dengan benar. Kita ulang sedikit ya. Ada 2 masker medis, yang seperti ini atau yang seperti ini, yang N95.
Ini adalah 2 masker yang khusus untuk tenaga kesehatan, bukan untuk masyarakat. Jadi tidak akan kita bahas. Yang akan kita bahas adalah masker kain. Masker kain apakah harus beli? Jawabannya tidak. Pergunakan semua bahannya ada di rumah. Misalkan punya kerudung yang sudah tidak terpakai, boleh digunakan. Punya kaos bekas, boleh digunakan. Yang penting ya, kita lipat bahan tersebut sehingga kita punya 2 helai. Dan waktu menggunakan, hidung dan mulut tertutup dengan rapat. Oke, selanjutnya ada yang menanyakan, lapisan yang lebih berbahaya itu yang sebelah dalam atau yang sebelah luar? Jawabannya, kalau kita yang sakit, yang lebih berbahaya yang sebelah dalam, karena kemungkinan adalah si virus dan kuman ada di sebelah dalam. Kalau kita sehat, kemungkinan yang lebih berbahaya adalah yang sebelah luar. Tidak usah dipikirkan, karena yang namanya masker kain bekas pakai ini langsung ya akan kita pegang, kita masukkan ke dalam air sabun, kita rendam di air sabun untuk kemudian dicuci dan dikeringkan. Tangan kita yang sudah memegang masker bekas pakai ini langsung cuci tangan pakai sabun, selesai. Apalagi yang harus diingat, semua masker ini hanya dipakai 1 kali. Maksudnya apa, dibuang? Bukan. Setelah dipakai berarti masker tersebut harus dicuci, dikeringkan. Setelah bersih baru kemudian bisa dipakai kembali. Tapi baru pakainya sebentar, boleh tidak saya masukkan ke dalam kantong ya, kemudian nanti saya pergunakan kembali? Jawabannya tidak bisa. Atau barangkali kalau ibu-ibu dimasukkan nih maskernya ke dalam tas, kemudian besok tasnya dipakai kembali gitu ya, kemudian dipakai lagi maskernya. Tidak bisa. Semua masker cuma dipakai sekali, kemudian dicuci, dibersihkan, dikeringkan, baru kemudian dipakai ulang. Masker medis seperti ini saja, tenaga kesehatan menggunakannya 3-4 jam, kemudian diganti dengan masker yang baru. Jadi ingat-ingat bahwa setiap keluar rumah harus menggunakan masker kain, dan menggunakan masker kainnya harus dengan benar. Cuma 1 kali pakai ya, kemudian dicuci, dikeringkan, dibersihkan, baru kemudian dipakai lagi. Selamat menggunakan masker kain dengan benar. Sebenarnya saya mau tanya, pernah nggak sih ngedengar orang yang udah pernah kena COVID, udah dinyatakan sembuh, dokter PCR-nya udah negatif, tapi orang tersebut masih mengeluh merasakan gejala-gejala COVID. Jangan-jangan orang ini kena yang namanya long COVID atau COVID yang memanjang. Ini akan kita bahas di video kali ini. Nah, long COVID itu sendiri adalah keadaan di mana seseorang yang sudah sembuh dari COVID, PCR sudah negatif, tapi tetap merasakan gejala COVID. Jadi ada gejala yang menetap yang orang itu rasakan. Nah, dari penelitian ternyata nih ada 13% lebih orang-orang yang masih merasakan gejala sampai 28 hari. Kemudian ada yang sampai 8 minggu ke atas nih, yang sampai 8 minggu sekitar 4%. Malah ternyata ada sekitar 2% lebih orang-orang yang masih merasakan gejala setelah 12 minggu. 3 bulan loh. Jadi pertanyaannya, apa sih yang mereka rasakan gitu? Yang mereka rasakan itu adalah kelelahan yang berlebihan, kelelahan fisik. Kayak gimana? Maksudnya gini, sebelum kena COVID, mereka kerja dari pagi sampai sore sampai malam barangkali ya, nggak masalah. Sekarang setelah kena COVID, baru ketemu sore aja kayaknya udah capek banget. Padahal yang dikerjakan juga gitu-gitu aja, nggak berat-berat amat ya. Bukan yang banting tulang, bukan ya. Kemudian juga sesak nafas atau nafasnya pendek. Jadi kalau ngomong kayak saya gini, tiba-tiba langsung yang kayak nggak bisa nafas gitu ya, susah narik nafasnya. Oke, kemudian bisa nyeri sendi, bisa nyeri dada. Nah, atau barangkali kayak anosmia. Jadi bisa mencium tapi penciumannya udah nggak sempurna. Kalau yang kuat banget barangkali kayak minyak kayu putih kecium, tapi kalau udah parfum nggak terlalu kecium gitu. Ini adalah gejala-gejala yang menetap. Yang pasti kehidupannya mereka, kualitas hidupnya itu nggak sama dengan sebelum dia COVID. Karena kalau udah sembuh balik lagi dong. Ternyata ini enggak. Oke. Ternyata orang-orang yang kena COVID baik ringan maupun berat, dua-duanya bisa punya peluang kena yang namanya long COVID. Tapi memang ada resiko. Jadi resiko ini akan meningkat gitu ya kalau misalkan satu, orangnya perempuan. Kok gitu ya, nggak tahu. Pokoknya berdasarkan penelitian. Yang kedua, usianya di atas 55 tahun. Yang ketiga, indeks massa tubuh atau orangnya ini gemuk, di atas overweight nih ceritanya, overweight ke atas. Kemudian tambahannya adalah punya komorbid. Wah, kalau komorbid agak banyak ya, lain lagi ceritanya ya. Jadi
kita harus sudah mengerti nih, ada banyak ceritanya. Tambahan terakhir adalah kalau memang gejalanya berat ini lebih mungkin kena long COVID daripada yang gejalanya ringan. Apa sih sebetulnya yang kejadian waktu orang kena long COVID? Sebetulnya kalau jujur kita masih belum tahu sih, karena penelitiannya itu belum selesai. Tapi ada yang namanya dugaan atau hipotesa. Hipotesa pertama mengatakan bahwa walaupun virusnya udah nggak ada, ternyata kerusakan yang terjadi itu menetap ya. Atau bisa juga begini, memang virusnya udah nggak ada, tapi ada yang namanya peradangan yang terus berjalan setelah si virusnya nggak ada. Oke, kalau kita udah tahu ini semua, sebetulnya yang penting tuh apa sih? Gini, pentingnya adalah kita harus bisa membedakan antara orang yang long COVID ya, sama orang yang memang sudah sembuh dari COVID dan kena COVID lagi atau reinfeksi. Bedanya di mana? Oh, bedanya jelas sekali. Karena yang long COVID ini, karena virusnya udah nggak ada, dia tidak menularkan. Jadi nggak masalah nih gitu ya, walaupun dia masih ada rasa gejalanya ya. Sementara kalau orang yang memang udah sembuh tapi terus kemudian kena COVID lagi, dia menularkan. Kita mesti hati-hati. Cara bedainnya gimana? Pertama, memang sudah dipastikan orangnya sudah pernah negatif, betul-betul memang sudah dinyatakan sembuh, terus kemudian positif lagi. Berarti larinya ke arah yang reinfeksi ya. Yang kedua adalah orang-orang gitu ya, yang tiba-tiba gejalanya timbul gejala akut, demam lagi gitu ya, yang tadinya udah nggak ada nyeri sendi, nyeri lagi sekarang. Jadi semua tuh ada gejala akut yang kemudian dia rasakan juga. Terus kemudian kita mesti hati-hati, dia mesti isoman, mesti dijelaskan lebih jauh bahwa orang yang sudah reinfeksi ini ya perlakuannya sama orang yang kena COVID ya sama. Sementara kalau yang long COVID ini ya sama kayak kita, dia tidak menularkan. Nah, yang paling penting sekarang adalah bagaimana nggak kena long COVID. Tapi lebih penting lagi kalau buat saya adalah bagaimana supaya kita nggak kena COVID-nya dulu, supaya long COVID-nya pun jauh-jauh dari kita. Terus apa yang harus dikerjakan? Balik lagi, selalu kita pakai yang namanya 3M atau protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, pakai sabun. Mudah-mudahan kita semua selalu terlindungi dari COVID-19 ya. Vaksin itu adalah suatu senyawa biologis yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang untuk mendapatkan kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu dengan cara menstimulasi antibodi. Gitu ceritanya. Oke, kekebalan sendiri itu ada dua sebetulnya. Ada kekebalan yang alamiah, ada kekebalan yang didapat. Nah, vaksin di mana tempatnya ya? Kalau yang alamiah dibagi dua lagi. Ada yang aktif, ada yang pasif. Kalau yang aktif itu kita udah pernah sakit, jadi kita punya antibodi. Misalkan udah pernah kena COVID-19, dia udah punya antibodi jadinya. Aktif ya, alamiah tapi aktif. Yang pasif gimana? Kalau ibu ke anak, jadi ibu mengandung gitu ya, janinnya juga dapet tuh ya. Oke. Kemudian ada yang didapat juga ada yang aktif, ada yang pasif. Kalau yang aktif, tubuh kita mesti usaha. Nah, ini dia vaksin di sini. Didapat tapi aktif ya. Sementara ada juga yang didapat tapi pasif, yaitu seperti plasma convalescent. Pernah dengar kan? Yang diberikan kepada orang yang sakit COVID-19. Dapatnya di mana nih antibodinya? Dari orang lain. Yang bikin itu tubuhnya orang lain dimasukkan. Jadi dia didapat tapi pasif, dia nggak bikin sendiri. Vaksin termasuk yang didapat dan aktif. Pertanyaan lebih jauh pasti, efek sampingnya ada apa enggak gitu, aman, efektif. Oke, semua yang akan dipakai vaksin itu satu sudah pasti aman, karena kalau nggak mungkin diedarkan. Oke, yang kedua dia sudah pasti efektif, sudah terbukti menimbulkan antibodi di tubuh kita. Jadi nanti nggak usah takut mau dapat yang mana juga nggak masalah. Oke. Nah, sebetulnya namanya bukan efek samping sih. Efek samping itu buat obat. Kalau ini namanya efek simpang kalau karena vaksin. Tapi sama artinya, semua keadaan medis yang terjadi akibat proses vaksinasi. Ya, oke. Ada dua nih ya ceritanya. Ada yang lokal, ada yang sistemik. Kalau yang lokal itu tempat suntikan. Dari mulai bengkak, sakit, pegel, kemerahan semuanya. Ini berhubungan juga dengan teknik nyuntiknya. Termasuk juga nih orangnya gemuk apa enggak. Karena suntikan COVID-19 itu harus di otot. Jadi kalau kemudian gitu ya, cuman sampai di lemak, karena lemaknya tebel banget, pasti ada bengkaknya. Oke, tapi nggak masalah, efektivitas juga tetap aja sama.
Kemudian kalau yang di sistemik itu, ini yang dirasakan misalkan demam, terus sampai pegel-pegel seluruh tubuh. Oke, ada yang ngantuk, ada yang lapar, ada yang mual barangkali ya. Pokoknya terus kamu kayak orang capek misalkan. Nah, letih gitu ya, itu semuanya masuk ke yang sistemik. Terus gimana? Nggak apa-apa, dijalanin aja. Ini adalah proses tubuh kita waktu membuat antibodi. Sejauh ini kita nggak mendapat laporan di mana ada efek simpang yang berat. Alhamdulillah ya. Nah, ini dia nih pertanyaan seru. Kenapa sih suntiknya sama, mereknya sama gitu, harinya sama gitu. Pas dicek antibodi kok beda-beda hasilnya. Nah, saya tuh paling sering ya bikin analogi yang paling gampang adalah antibodi tuh kayak tentara di tubuh kita. Kita punya TNI nih masing-masing orang. Nah, terus gimana? TNI ini kan yang akan dilatih. Nah, tiap orang akan beda-beda nih. Kalau modelnya nih tentaranya keren-keren gitu, badannya gede-gede gitu, kuat-kuat, ya hasilnya bagus dong waktu dilatih. Sementara kalau tentaranya nih model yang letoy-letoy, kurus kering, nggak punya tenaga, mau dilatih kayak apa juga, ya tetap aja kurang tenaganya. Nah, ini beda-beda ini berhubungan sekali dengan daya tahan tubuh orang. Jadi makanya kalau mau vaksin itu pastikan tubuhnya lagi sehat. Udah tahu nih dipanggil vaksin misalkan seminggu lagi. Dalam seminggu itu usahakan pola hidup sehat supaya kita nih, badan kita nih lagi bagus-bagusnya. Tentara nanti yang terbentuk si antibodi itu akan bagus juga supaya titernya nanti bagus, melindungi dengan sebaik mungkin. Nah, karena tadi kan udah ngerti kan bahwa antibodi yang terbentuk itu berhubungan sekali dengan daya tahan tubuh kita dan kesehatan tubuh kita. Berarti pastikan kita sehat nih pas mau divaksin. Jaga pola hidup sehat supaya antibodi yang terbentuk betul-betul sempurna menjaga kita terlindungi dari COVID-19 dan cepat-cepat kita mencapai yang namanya herd immunity untuk Indonesia. Ayo, pola hidup sehat, siap divaksin supaya waktu vaksinnya datang langsung bisa divaksin. Tambahannya, sebelum herd immunity berarti protokol kesehatan jalan terus dong. Pakai masker, jaga jarak, dan yang pasti lagi cuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.